Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sebagaimana biasa. Mudah-mudahan dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Anak-anak kami yang saleh dan salehah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan, insyaallah kita akan melanjutkan materi kita yaitu bahasa Arab ya. Sekali lagi, bahasa Arab merupakan bahasa agama kita. Jadi kita semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Karena mustahil kita bisa memahami agama Islam ini dengan baik kecuali mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab karena Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan dengan bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan dia, yaitu Al-Quran, dengan bahasa Arab agar kalian memikirkannya atau mempelajarinya. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita masuk materi yang di halaman 8 ya. Coba diperhatikan di halaman 8 At-Tadribat, masih membahas tentang tugas ya atau latihan, tapi sebelumnya akan dijelaskan latihannya seperti apa. Coba perhatikan, bagi yang disediakan buku tulis juga pulpennya, apa yang penting untuk dicatat nanti bisa dicatat. Nah, di sini dijelaskan tugasnya sebagaimana yang ada di buku, bisa dilihat di sini ya. Hawil kama fil mithal, artinya sesuaikan sebagaimana yang ada di contoh. Nah, ini hawil ini apa? Fil amar. Jadi kita disuruh memberikan apa? Menyamakan tugas kama sebagaimana ya, kama sebagaimana fil mithali, sebagaimana yang ada di contoh. Jadi tugas yang di bawah itu, yang nomor 1 sampai nomor 10 itu contohnya ini. Jadi tolong diperhatikan contoh-contoh apa misalnya ya. Jadi Ustaz akan jelaskan nanti contohnya, nanti bisa diikuti contoh-contohnya yang ada disesuaikan dengan apa yang diperintahkan untuk mengisi tugas-tugas yang ada di buku. Nah, sini perhatikan hawil kama fil misal, sesuaikan sebagaimana yang dicontoh. Contoh ini. Misalun kataba tahu ya, kataba artinya menulis, jadi ini fiil. Kemudian masuk dhamir ana itu apa? Saya. Nah, kemarin sudah dikasih tugas mengucapkan dhamir dari huwa sampai ana sampai nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antu, anti antunna, ana nahnu. Jadi fiil, jadi materi hari ini fiil kemasukan dhamir. Dhamir artinya, dhamir itu kata ganti. Kata ganti itu boleh aku, dia, kami, itu namanya kata ganti. Nah, kataba ana ad-darsa. Kataba fiil dhamir ana, ini ad-darsani artinya keterangan atau objek dari kataba. Nah, karena sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, misalkan saya menulis pelajaran. Saya itu ya, saya dhamir saya, menulis itu kata kerja, saya menulis. Objeknya apa? Pelajaran. Nah, ini seperti ini. Kataba ana darsa. Nah, untuk menjadikan dia menjadi kalimat yang sempurna, itu yang ana ini dirubah menjadi tu. Dalam bahasa Arab namanya tu itu ta'nis namanya. Menjadi dhamir tu. Jadi menjadi katabtu ad-darsa. Saya, ingat kemarin kalau fi'il madhi ditambah dengan kata telah, berarti saya telah menulis pelajaran. Nah, sekarang pertanyaannya, dari dhamir ana ketika disatukan sebuah kalimat bisa berubah menjadi tu. Nah, kenapa demikian? Nah, perhatikan ini yang perlu dijelaskan.
supaya paham nih asalnya kenapa dari ana ini menjadi tu. Padahal dia sama-sama tu, dia sama-sama saya. Ana saya, tu saya. Nah di dalam di dalam dhamir itu ada bermacam-macam. Ada namanya dhamir ada namanya dhamirun zahirun, dhamir yang zahir, artinya dhamir yang nampak dia. Ada namanya dhamirun mustatirun, dhamir yang tersembunyi. Nah, kalau dhamir yang nampak itu ya jelas tulisannya. Nah, seperti ini akan kita pelajari dhamir yang tampak ya. Tampak itu tertulis dia. Seperti ini yang nampak seperti kataba, katabu, katabat, katabata. Nah, seperti ini. Perhatikan yang dhamir yang zahir ya, yang nampak. Ini asal katanya seperti ini. Yang pernah sudah dihafal kemarin berasal kata-kata ini. Huwa, huma. Seperti ini. Artinya huwa kataba itu dia telah menulis. Dia telah menulis. Kemudian huma itu kataba, dengan kata kataba dia dua orang yang menulis. Kemudian katabu mereka, kata-kata hum ya, hum mereka. Nah ini kan asal yang sudah pernah ditugaskan kemarin seperti ini, asal dhamir yang bergabung dengan fiil. Kemudian katabat ini hiya untuk perempuan. Nah, hiya ya, hiya. Ini hum, ini huma. Hiya dia perempuan itu telah menulis, dia perempuan telah menulis ya. Kemudian katabata ini untuk dua orang perempuan. Nah, kemarin sudah disuruh ngapal, insyaallah paham ya. Huma. Kemudian katabna ini hunna, mereka perempuan. Hunna mereka perempuan ya. Nah, ini yang ghaib, yang tidak berada di sisi kita. Kita menceritakan orang lain. Nah, kita berkomunikasi dengan A, yang kita ceritakan si C. A, B, yang kita berbicara dengan B, yang kita ceritakan si C. Nah, itu namanya dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, mereka. Sementara yang kata katabta, ini katabta, ini sikun, katabta, ini asalnya anta. Ini kita berbicara langsung dengan orang di depan kita, di hadapan kita. Anta. Kamu telah menulis. Akatabta ad-darsa, apakah kamu telah menulis? Nah, seperti ini. Akatabta ad-darsa. Kemudian katabtuma. Nah, ini apa? Antuma. Antuma. Kemudian antum. Kemudian ini untuk yang laki-laki ya, kan? Ini untuk laki-laki yang gaib, yang tidak ada di sisi kita. Ini untuk orang yang ketiga ya, yang kita bicarakan. Ini untuk perempuan, orang ketiga yang kita bicarakan. Ini yang di hadapan kita. Katabta, kamu telah menulis. Katabtuma, kamu dua orang telah menulis. Katabtum, kamu banyak orang telah menulis. Akatabtum ad-darsa, apakah kalian telah menulis pelajaran? Seperti itu. Kemudian katabti, ini untuk laki-laki, ingat ya, ini untuk laki-laki di hadapan kita. Ini untuk perempuan, asalnya dari kata anti. Antuma ini sama, untuk dua orang sama dia, antuma. Ya, antuma. Kemudian antunna. Ini kata tunna asalnya dhamirnya itu antunna.
Antunna. Nah, ini yang berada di hadapan kita, mutakallim, kita berbicara langsung dia dengan orang yang kita ajak. Kata ganti orang yang kedua. Sementara yang ini tadi kata ganti orang ketiga. Nah, yang terakhir ada dua. Ini katabtu. Ini asal katanya dari kata ana, saya. Nah, ini kan nyambung kan? Jadi yang kita pelajari ini tadi. Yang kataba masuk dhamir ana menjadi katabtu ad-darsa. Nah, jadi katabtu itu saya telah menulis. Asalnya dari dhamir ana, saya. Jadi ketika dia masuk ke dhamir, masuk ke fi'il menjadi katabtu. Kemudian yang ini katabna. Ini kami dari kata nahnu. Nahnu. Itu kami telah menulis. Nah, kami telah menulis. Nah, ini dia. Jadi dari dhamir ana masuk dia ke fi'il menjadi katabtu. Katabtu ad-darsa. Jadi fa'il dhamirnya menjadi fa'il, pelaku namanya. Jadi saya telah menulis, artinya saya telah menulis pelajaran ad-darsa. Nah, itu ya. Jadi diperhatikan. Nah, ini nanti dipahami. Kita akan nanti masuk ke tugas. Nah, fi'il itu nggak mesti kataba saja. Boleh dilihat di bukunya, ada namanya ad-daraba, ada nama nasara, sa'ala, amila, qara'a, masaha, darsa, roja'a, tanawala, zahaba. Nah, masing-masing fi'il itu nanti digabungkan dengan dhamirnya. Nah, dhamir dharaba itu anta. Nah, dharaba dengan anta gimana? Nah, ini contoh, tak kasih bocoran sedikit ya. Dharaba dengan kemasukan anta. Nah, ini dia. Ketika masuk anta ke fi'il menjadi katabta. Nah, ketika dia dharaba kita masukkan dhamir anta menjadi dharabta. Dharabta. Kan persis dia seperti ini, katabta, cuma fi'il katabanya diganti dengan dharaba menjadi dharabta. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua ada namanya nasara, masuk dhamir nahnu. Nah, dilihat di sini. Yang dhamir kataba kita rubah menjadi dhamir menjadi fi'ilnya apa tadi? Nasara. Nah, seperti nasara masuk dhamir nahnu, dijadikan jadi yang huruf terakhir banyak nasara disukun dan masuk dia ke dhamir nahnu seperti ini. Nasarna, kami telah menolong. Dan seterusnya kalau untuk anti, dari mana anti di sini? Anti katabti asal katanya anti. Jadi katabti diganti sa'ala menjadi apa? Sa'alti ya, sa'alti. Berarti hanya mengikuti wazan-wazan seperti ini ya, contoh fiilnya. Jadi fiil itu macam-macam. Nah, yang ada di buku kan dari dharaba sampai ke zahaba. Jadi tinggal menyesuaikan yang ada di buku itu. Ketika amila bergabung dengan huwa, amila bergabung dengan huwa, ini dia. Nah, amila huwa. Asal katanya amila katabani huwa. Jadi ini nanti asal katanya masuk dhamir yang mustatir, fiilnya tersembunyi. Jadi pelakunya tidak diucapkan seperti dalam firman Allah, khalaqas samawati wal arda. Seharusnya khalaqallahu, tapi Allahnya tersembunyi, kembali ke huwa ya. Jadi khalaqas samawati wal arda. Jadi dhamir itu ada yang dhamir zahir yang nampak dia, ada dhamir yang mustatir yang tersembunyi. Nah, kalau huwa tinggal amila al-wajibah
Jadi huwanya nggak perlu ditulis, cukup amila saja. Amila yang nomor 4 ya, amila. Kemudian qara'a, qara'a ditambah dhamir hiya. Nah, dhamir hiya mana ini dia? Dhamir hiya. Nah, dhamir hiya kalau untuk perempuan, kalau fiilnya itu ditambah ta dia. Ditambah ta, tapi disukun, katabat. Katabat. Jadi asal katanya dia telah menulis, katabat darsa. Katabat nanti masuk ke sesuaikan. Katabat darsa. Kemudian masaha untuk yang dhamir huwa huma. Ini. Jadi kataba, jadi ba-nya setelah ba dipanjangkan kataba. Nah, yang di buku yang bersambung dengan huma ada namanya masaha. Caranya gimana? Ya ditambah hanya ditambah alif, masaha. 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 Ya masaha gitu. Seperti ini. Masaha. Jadi asal katanya huma. Jadi dua orang yang apa artinya? Dua orang yang menghapus. Masaha, masa as-saburata. Dua orang yang menghapus saburah apa? Saburah itu ya ini tempat menulis, papan tulis ya. Kemudian darasahum. Darasahum fiil bergabung dengan dhamir hum. Gimana? Jadi kataba ini dirubah menjadi darasa, arti ketika dia bersambung dengan hum, dhamir hum menjadi darasu. Darasu sama seperti katabu, mereka banyak. Darasu, darasul ad-darsa, misalkan mereka banyak orang menulis pelajaran. Kemudian hunna, yang hunna mana? Hunna ini dia. Hunna. Berarti ketika masuk dhamir raja'a, gimana caranya? Nah, ini roja'na seperti ini. Roja'na. Asal katanya dari hunna. Jadi ketika kita membuat kalimat roja'na, ya artinya mereka banyak. Ditulis di buku apa? Roja'na minal madrasati. Mereka apa? Roja'a berasal kembali. Mereka kembali dari fil madrasah. Madrasah cari sendiri ya. Nah, ini untuk tugasnya. Kemudian tanawala antum. Tanawala antum. Ini dia. Katabtum. Tanawala antum. Bisa dicocok, dimasukkan. Tanawal di mana? Tanawaltum. Kemudian yang dicocokkan antum ini ya. Kemudian yang terakhir zahaba antunna. Antunna mana? Ini dia. Zahaba. Jadi kataba ini ganti zahaba. Kemudian apa? Dimasukkan dhamir antunna menjadi zahabtunna. Zahabtunna. Nah, jadi cara menyambung dhamir-dhamir ini ya seperti ini. Ketika dharaba kemasukan dhamir anta, seperti ini deh, dhamir anta yang udah dijelaskan tadi, anta menjadi katabta, darabta al-maktaba. Darabta engkau memukul apa? Menjadi maktabun ya, meja. Nah ini jadi tugasnya disambung nanti seperti apa sesuai yang apa kan tadi jelaskan. Kita menyambung dengan fiil anta doroba anta almak menjadi apa? Nah udah dijelaskan tadi. Kemudian seterusnya nasara nahnu ahmada, kita satukan dia menjadi apa dia? Bagaimana nahnunya digabung dengan nasara seperti apa? Nah dan seterusnya sampai ke 10 ya. Untuk sementara tugasnya seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi ya bagi yang belum bisa ditanyakan lah, nggak usah
sungkan-sungkan ya. Ini bahasa Arab, insyaallah kalau betul-betul diperhatikan, insyaallah mudah untuk mempelajarinya. Nah, untuk sementara demikian dulu, mudah-mudahan dipahami apa yang dijelaskan, dan tugasnya seperti mana setelah ditulis di bukunya, di foto tugasnya, kemudian dibacakan langsung ya. Daraba anta al-maktaba, digabungkan menjadi apa dia? Nah, itu dia. Dan seterusnya sampai 10. Untuk sementara itu mudah-mudahan memahaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.